Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Spanam English. Mari kita belajar hal-hal baru tentang bahasa Inggris. So, are you ready to learn new things in English? In this video, we are going to learn about procedure text. Jadi pada video kita kali ini kita akan belajar mengenai text procedure. What is the procedure text? Procedure text is a text which tells the readers how to do or make something through other steps or methods in order to get best results and avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang memberitahukan kepada pembacanya bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara-cara membuat sesuatu. Jadi cara-cara tersebut disampaikan melalui langkah-langkah yang tersusun atau metode yang tersusun. Jadi teks prosedur bertujuan agar kita mendapatkan hasil yang terbaik atau best results, serta menghindari dari berbagai macam kecelakaan ataupun kerugian yang mungkin bisa timbul apabila kita tidak mengikuti prosedur tersebut dengan baik. Now let's discuss about the social functions of procedure text. The purpose of the procedure text is, the first is to tell the readers how to do something. Jadi yang pertama adalah memberitahu kepada pembacanya bagaimana cara melakukan sesuatu, atau bisa juga to tell the readers the steps atau methods of doing something. Jadi memberikan informasi kepada pembaca tentang langkah-langkah atau metode untuk melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Now let's discuss about the kind of the procedure text atau macam-macam teks prosedur yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Contoh-contoh dari procedure text seperti manuals, kemudian food recipes, kemudian tutorials, and etc. Manuals itu semacam buku panduan apabila kita membeli barang sesuatu, suatu produk yang baru, biasanya di situ terdapat manuals atau buku panduan. Dan food recipes adalah resep makanan atau cara membuat makanan. Ini sering betul kita jumpai. Dan yang terakhir adalah tutorials atau cara-cara melakukan sesuatu, dan teks-teks lain yang serupa. After we discuss about the kind of the procedure text, now let's discuss about the structure of the procedure text atau struktur dari teks prosedur itu apa saja. Seperti teks-teks yang lain, teks prosedur juga mempunyai struktur yang memberikan ciri-ciri bahwa dia adalah teks prosedur. The first is aim or goals. Jadi ini adalah tujuan dari teks tersebut, biasanya juga berupa title atau judul. Jadi kita perhatikan contoh di samping sebelah kiri, ada prosedur teks tentang membuat novel apple pudding. Itu adalah aim atau tujuannya, atau bisa juga judulnya. The next structure of the procedure text is ingredients atau materials, yaitu bahan-bahan yang digunakan ataupun alat yang digunakan untuk membuat novel apple pudding dalam contoh ini. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah ingredients. The next is steps or methods atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat novel apple pudding. There are 3 steps di situ. Ada step pertama, kemudian step kedua, dan step yang ketiga. That's the structure of the procedure text. Now let's discuss about language features atau ciri-ciri kebahasaan dari procedure text.
Prosedur teks biasanya yang pertama adalah using simple present tense and action verbs. Jadi, menggunakan simple present tense dan menggunakan action verbs atau kata kerja. For the example, cut, place, peel, push, fold, copy, paste, and etc. Jadi menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata kerja yang bersifat menyuruh orang melakukan sesuatu, seperti potong, tempatkan, kupas, tekan, lipat, kemudian salin, tempel, dan sebagainya. Ciri-ciri yang kedua dari text procedure adalah tentang using numbering or ordinal conjunctions. Jadi ada menggunakan dalam methods, terutama menggunakan urutan angka sebagai urutan langkah. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain itu bisa juga menggunakan kata-kata penghubung seperti first, then, next, finally, and etc. Jadi pertama-tama, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Jadi menggunakan kata-kata tentang urutan langkah-langkah dari text procedure. Okay, that's the explanations. So keep practice your English and thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.